Kelas 6, tema 4, subtema 1. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oh iya, kalau Bu Guru tanya gimana kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, kalian lakukan di rumah masing-masing. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalian semua pada semangat ya. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dalam menerima materi. Nah, untuk doanya Bu Guru pimpin ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oh iya anak-anak, untuk materi hari ini karena dilakukan via online ataupun dalam jaringan, jadi untuk presensinya kalian tetap presensi ya via WhatsApp group yang sudah Ibu share di WhatsApp group kita ya. Nah, kemudian dalam menerima materi hari ini, kalian juga harus mempersiapkan apa yang sudah Ibu minta kemarin, seperti mempersiapkan alat tulis, tempat yang nyaman, dan juga alat dan bahan untuk kita praktikum nanti. Oh iya, sebelum kita mulai materi ini ya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Berkibarlah Benderaku. Kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau genap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah ikut menyanyikan lagu nasional kita. Nah, kalian udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Iya, benar. Hari ini kita akan belajar dengan tema globalisasi, yang dimana akan memuat 3 materi pelajaran. Ada IPS, Bahasa Indonesia, dan juga IPA. Di IPS nanti kita akan belajar mengenai kerjasama ASEAN, kerjasama Indonesia dengan ASEAN itu sendiri. Kemudian di Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi, yang dimana kita nanti akan menemukan informasi-informasi penting dalam teks tersebut. Yang terakhir, mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang energi listrik, beserta cara penghematannya yang pasti. Nah, sebelum kita maju ke materi selanjutnya, kalian masih ingat nggak kita kemarin bahas materi apa? Ya, kemarin kita membahas materi tentang ASEAN, di mana ASEAN ini terdiri dari 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, apa sih kaitan antara ASEAN dengan materi globalisasi yang akan kita bahas hari ini? Nah, untuk yang pertama, apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah interaksi secara global atau menyeluruh antara satu negara terhadap seluruh dunia ataupun negara lain dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan juga pengetahuan. Nah, dari globalisasi itu adakah dampak positif dan juga negatifnya? Tentu jelas ada. Dampak positif dari globalisasi itu sendiri adalah berkembangnya sosial budaya, politik, ekonomi, dan juga pengetahuan kepada dunia luar. Kemudian terjalinnya hubungan yang erat atau kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi itu adanya pengaruh
informasi yang masuk itu tidak kita saring dengan baik. Nah, dari globalisasi ini memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Seperti kita dapat menemukan pizza dari negara lain ataupun jam tangan dan juga beragam benda dari negara lain yang dapat kita temui di negara kita sendiri. Nah, salah satunya perkembangan komunikasi dan transportasi itu menjadikan barang-barang tersebut itu mudah ditemui di negara-negara lain, baik dari negara tetangga ataupun negara kita sendiri. Nah, ada beberapa contoh produk yang ada di Indonesia ataupun dari luar negeri berdasarkan wilayah-wilayahnya. Seperti ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, kemudian mobil dari Jepang, ada jam tangan dari Swiss, dan juga susu yang biasanya itu lebih dominan dari Swedia atau Selandia Baru. Nah, apa sih bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN itu sendiri? Bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN itu adanya pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Singapura ataupun dengan negara-negara lain di ASEAN. Kemudian kerjasama dalam bidang ekonomi dan juga industri, serta adanya ekspor-impor barang hasil produksi. Untuk mengasah pengetahuan kalian, coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian kelompokkan dari mana benda itu berasal, bagaimana penggunaannya, serta pengaruh benda tersebut terhadap negara kita. Nah, kalau sudah, kalian isi di kolom LKPD yang sudah Ibu cantumkan di LKPD elektronik yang Ibu share di WhatsApp grup ya. Nah, selanjutnya materi kita akan membahas tentang membaca artikel tentang Menteri Luar Negeri yang mempromosikan angklung ke dunia. Dari artikel tersebut, menurut kalian bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya ASEAN, di masa globalisasi ini? Soal yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Kemudian, soal yang terakhir, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Dari kerjasama ASEAN, bentuk-bentuk peran kerjasama Indonesia dan juga peran Indonesia dalam kerjasama tersebut dalam bidang sosial dan juga dalam bidang budaya. Coba kalian kerjakan ya. Ibu guru kasih waktu, kemudian nanti akan kita ulas bersama. materi selanjutnya Ada teks bacaan eksplanasi mengenai cara menghasilkan energi listrik, yang dimana artikel itu atau bacaan itu akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik menggunakan tenaga air. Ibu beri waktu untuk kalian untuk dapat mencermati teks bacaan tersebut. Dari artikel tersebut, kita dapat menemukan topik masalah, deretan penjelas, dan juga kesimpulannya. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu Guru ada ilustrasi mengenai pembangkit listrik tenaga air yang akan kalian simak melalui video yang satu ini. Yuk kita lihat cara PLTA menghasilkan listrik. Biasanya air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik didapat dari air sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan dibuat lubang saluran air, dari sanalah air masuk ke ruang turbin. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diteruskan ke gardu induk. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Berdasarkan video yang sudah kalian tonton, dengan proses yang hampir sama, coba kalian uraikan proses singkat cara kerja pembangkit listrik mikrohidro, kemudian kalian tuliskan di lembar LKPD. Amati 3 gambar tersebut. 3 pertanyaan. Apa sih dampak dari pemborosan listrik itu?
yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, adanya tagihan listrik yang membengkak, pemadaman listrik, dan juga pemanasan global, serta ada juga perubahan cuaca yang ekstrim. Kemudian, bagaimana cara kalian menghemat listrik di rumah ataupun di sekolah? Nah, dari Bu Guru ada caranya dengan cara mematikan alat-alat listrik, komponen-komponen listrik yang sudah tidak terpakai. Kemudian, mematikan televisi apabila tidak ditonton, serta mematikan lampu apabila sudah tidak dipakai ruangan tersebut. Nah, pada soal ini, coba kalian analisa sendiri ya, menurut kalian, bagaimana cara kalian menghemat listrik di lingkungan rumah dan juga sekolah dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian, soal yang ketiga, adakah energi listrik alternatif lain yang kalian ketahui? Nah, seperti tadi ya di teks eksplanasi, ada PLTA atau tenaga angin, tenaga air, tenaga uap, tenaga gas, dan juga lain sebagainya. Amati teks bacaan berikut. Praktikum 3 buah lampu untuk menemukan lampu mana yang paling hemat energi. Percobaan pertama, lampu neon. Percobaan kedua, lampu LED. Percobaan ketiga, lampu bohlam. Nah, dari ketiga percobaan lampu itu, menurut kalian, manakah lampu yang paling terang? Ya, benar. Lampu LED memiliki cahaya paling terang dibandingkan lampu neon ataupun lampu bohlam. Nah, kemudian menyimpulkan bahwa lampu LED ini merupakan lampu yang hemat energi dibandingkan kedua lampu lainnya. Kalau misalkan lampu neon ataupun lampu bohlam, itu dia untuk menyimbangi penerangan dari lampu LED atau cahaya terang dari lampu LED, maka kedua lampu ini tuh harus menaikkan watt ataupun listrik mereka, sehingga cahaya mereka bisa sama sesuai LED. Nah, jadi kesimpulannya, lampu yang paling terang dan lampu yang paling hemat energi itu pada lampu LED. Jadi, kalian bisa berdiskusikan dengan orang tua kalian untuk dapat menggunakan atau memilih lampu yang dapat hemat energi dan juga dapat dimanfaatkan secara baik. Seluruh materi sudah kita bahas bersama, mulai dari IPA, yaitu cara menghasilkan energi serta menemukan cara menghemat energi yang tepat. Kemudian ada bahasa Indonesia, menemukan informasi penting pada teks eksplanasi, serta ada IPS, yaitu bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Seluruh materi sudah kita bahas. Semoga dari materi hari ini dapat menambah wawasan kita semua, serta dapat bermanfaat untuk kita, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Untuk Ibu ingatkan, untuk di akhir nanti, Ibu akan share soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu. Nah, soal nanti akan Ibu share di WhatsApp grup ya. Nanti kalian apabila sudah selesai menjawabnya, kalian bisa mengirimkan kembali di WhatsApp grup soal beserta jawabannya. Akan Ibu tunggu sampai besok ya. Nah, sekian dari Ibu. Apabila kita mendapatkan banyak manfaat, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.